Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah Warta Jemaat selama sepekan ke depan. Gia Pegangsaan menayangkan ibadah minggu secara online pukul 8. Juga program siraman rohani setiap hari melalui channel YouTube multimedia Gia Pegangsaan. Jemaat diajak untuk berdoa bersama setiap hari dengan panduan yang akan di-share oleh para rohaniwan pada jam-jam berikut ini. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan rutin, misi, atau persembahan untuk genta melalui nomor rekening dan bank berikut. Mengikuti panduan penggunaan barcode berikut ini. Para orang tua kami imbau dapat mendampingi anak-anak mereka dalam mengikuti sekolah minggu secara online pada pukul 9.30 melalui channel YouTube KAA GIA Pegangsaan. Jemaat, mari kita berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan hidup tertib dan bersih. Tuhan Yesus memelihara kita. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu beribadah di rumah masing-masing, kami yakin bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari kita memulai akan ibadah pada minggu pagi ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, seperti tema pada bulan ini, di mana kami memiliki akan Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, dan Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Engkau senantiasa menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami yakin bahwa kami ada pada saat ini juga karena perlindungan yang daripada Tuhan. Kami boleh tetap bertahan sampai saat ini oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan kasih setia Tuhan dapat kami rasakan dari hari lepas hari. Oleh sebab itu kami ingin memuji, memuliakan Engkau, beribadah kepada Tuhan. Dan bila ibadah kami ini, Engkau yang akan memimpin dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.
Mari Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita. Kita mengucap syukur kehadapan Tuhan untuk hari baru yang telah Tuhan berikan. Kita mau sama-sama mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang telah Engkau beri. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rahmat dan pimpinan-Mu dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau
Tuhan, terima kasih karena kami tahu di dalam setiap kehidupan kami berkat-Mu selalu cukup. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap dan kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita mau bersuka cita di pagi hari ini. Kita mau bersorak buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian kita. Kita mau katakan, Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Mu ya Tuhan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami mempersiapkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami membawa yang terbaik yang bisa kami berikan ya Tuhan. Kubawa kepadamu Tuhan persembahanku ini. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai Shalom semuanya, jemaat GIA Pegangsaan yang Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah kami boleh rasakan sampai hari ini. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat, supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu secara online. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi, dimanapun kita ada, terus kita harus punya semangat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah senantiasa. Nah, tentu saja hari ini kita bertemu secara online. Bapak Ibu bisa melihat saya juga tidak bisa melihat Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara Tuhan, kita sudah ada di tahun yang menarik sekali. Jadi sejak bulan Maret sampai ibadah ini berjalan, kita masih ada dalam masa pandemi, bukan cuma Indonesia, tetapi juga seluruh dunia.
Mau selesainya kapan Pak? Saya tidak bisa menjawab. Tapi biarlah Tuhan berdaulat atas segala hal. Saudara Tuhan, banyak orang bertanya kepada saya dalam masa-masa pandemi ini, dan tentu saja kita tahu bahwa kita hidup sudah enak ya kemarin ya. Ekonomi bagus, kondisi gereja bertumbuh di mana-mana, teknologi maju dengan pesat, pembangunan juga maju dengan pesat, dan semuanya berjalan dengan baik. Sampai tiba-tiba kita mendengar kabar, kemudian ada virus yang berkembang dan berkembang. Walaupun hari ini kita mendengar bahwa penelitian, tadi malam saya membaca sebuah berita terbaru bahwa virus COVID-19 itu yang Indonesia dan Malaysia itu mutasinya sempurna katanya. Saya tidak akan membahas itu Bapak Ibu, karena tentu saja saya percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Nah, yuk kita baca sebentar firman Tuhan dalam Mazmur ke-121. Dengan topik yang menarik sekali, Raja Daud menulis mengenai Tuhan, penjaga Israel. Kira-kira pada tahun 97, 95, 96, 97 ada sebuah lagu yang menarik sekali tentang ayat dari perikop ini. Mazmur 121. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolongan itu. Daud menulis sebuah kisah, melayang matanya ke gunung. Kenapa harus ke gunung sih? Karena kita tahu bahwa sesuatu yang ilahi ada di tempat yang tinggi. Dan gunung kita tahu bahwa di Timur Tengah, di tanah Israel, selalu di mana Tuhan ketemu dengan Musa, ada gunung di sana. Gunung bisa menjadi tempat yang tinggi yang sulit dijangkau oleh manusia. Yang menarik adalah Daud melayangkan matanya ke gunung dan dia bertanya, dari mana datang pertolongan bagi hidupku? Dan ayat 2 dikatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah membiarkan kaki Anda dan saya goyah, penjaga yang tidak pernah terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Anda pernah ketemu sama penjaga rumah atau penjaga kompleks yang tertidur? Seringkali. Oke. Tuhanlah penjagamu dan penjagaku, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak bisa menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Keluar masuk bicara mengenai activity. Seluruh aktivitas Anda, apapun yang Anda buat, Tuhan menyertai Anda. Dan Alkitab berkata bahwa engkau akan dijaga terhadap setiap kecelakaan yang Tuhan menjaga nyawa. Pak, tapi kenapa ada yang kena pandemi Pak, kena penularan Pak, kena problem hidupnya? Saya mau beritahu. Daud berkata bahwa Tuhan menjaga hidup kita. Sampai masanya nanti kita akan ketemu sama Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, cerita ini kemudian diadapsi, diambil dengan sebuah gaya yang menarik bagi orang Yahudi yang belajar dari kitab Torah Musa sampai Daud juga belajar, terus sampai zaman sekarang. Makanya kenapa di dalam rumah orang Yahudi, apartemen, rumah yang besar lah, ruangannya besar, itu di setiap tiang pintu, kata bahasa Ibrani mezuzah, tiang pintu, akan ditulis sebuah keramik, besi atau kayu atau bambu yang diberikan tulisan Tuhanlah penjaga pintu gerbang Israel. Tujuannya adalah untuk mengingatkan bangsa Israel setiap kali mereka keluar dan masuk, mereka akan melihat penjagaan Tuhan. Ditulis dengan 3 huruf Ibrani. Nah, tentu saja Bapak Ibu nggak usah beli yang begituan pasang di rumah Bapak Ibu, nanti repot ngurusnya. Karena dalam mezuzah itu diselipkan tulisan tentang ayat-ayat firman Tuhan yang ada di kitab Ulangan. Dan ditulis dengan 3 huruf besar sebagai lambang, sebagai cerita simbolik Tuhan menjaga pintu gerbang Israel. Shomer Delatot Yisrael. Shin Dalet Yud. Ke bawah tulisannya, 3 huruf saja. Lambang bahwa Tuhan penjaga gerbang-gerbang Israel. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Raja dunia sama Tuhan berbeda. Raja dunia itu tinggal di dalam rumah, penjaganya di depan pintu. Bedakan sama pola pikir Tuhan, yaitu adalah umatnya di dalam rumah, Tuhan yang menjaga di luar.
Saya ulang kembali, yang menarik adalah raja di dunia, pemimpin-pemimpin, bos, pemimpin itu biasa di dalam, penjaganya di luar. Sehingga kalau ada musuh masuk, itu dia akan ditahan, akan dilawan sehingga tidak menyakiti pemimpinnya. Tetapi pemimpin bangsa Israel yaitu Tuhan sendiri berbeda. Umatnya di dalam, Tuhannya di luar. Dengan cara apa? Dia menjaga sehingga tidak pernah ada yang bisa mengganggu. Nah, kisah ini turun-temurun, diturunkan sampai pada saat khotbah ini direkam. Yaitu adalah hari Anda beribadah, engkau harus percaya dan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar, bahwa Tuhan menjaga keluar masukmu. Nah, sebuah pertanyaan menarik. Pak, berarti kalau sebuah tempat itu Tuhan jaga, lalu ada sebuah masalah menimpa, ya tentu saja kita mengerti, Anda tinggal di muka bumi ini kan tidak sendirian toh Bapak Ibu. Kalau Anda tinggal di rumah Anda orang percaya, komunitas orang percaya, ya betul, isi orang percaya semua. Tapi saya percaya bahwa kita ini tinggal di sebuah bangsa, di sebuah lokasi, sebuah tempat, yang tinggal di sini bukan cuma kita, tapi juga ada orang-orang lain yang mungkin tidak beribadah kepada Tuhan. Apakah kantormu semuanya orang percaya Tuhan Yesus? Apakah di gedung kantormu semuanya percaya Tuhan Yesus? Apakah kita melihat sebuah lokasi perumahan kita semuanya tinggal adalah orang yang percaya Tuhan Yesus? Jangan-jangan rumah kita, seisi rumah tangga kita tidak semuanya percaya Tuhan Yesus. Ada karyawan yang bekerja di sana, ada keluarga yang lain yang mungkin tidak percaya Tuhan Yesus. Pertanyaannya, Anda bisa berkendaraan satu mobil, apakah semuanya pasti percaya Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Beda sama orang Israel zaman dulu, mereka punya sebuah koloni. Sehingga bangsa lain tidak bisa masuk. Kalau mereka mau masuk, mereka harus menyebut, mengganti Allahnya menjadi sesembahan yang luar biasa, yaitu Yah. Tapi beda sama kondisi kita hari ini, di mana setelah kematian Tuhan Yesus, maka berkat keselamatan sampai pada bangsa-bangsa. Pertanyaannya, kalau Anda tinggal di sebuah tempat, Tuhan jaga? Ya, Tuhan jaga. Janji firman Tuhan, kaki kita gak akan goyah, akan dijaga dan tidak pernah terlelap. Mata Tuhan melihat. Nah, puji nama Tuhan, anak sekolah minggu punya lagu ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Ada plus minus ibadah online seperti ini. Saya nggak bisa lihat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu itu nonton. Ada beda loh Bapak Ibu antara nonton dengan ibadah. Nah, saya berdoa Bapak Ibu ini ibadah, Anda tetap akan terus buka hati, dengar firman Tuhan, tangkap dengan baik. Bukan sekedar nonton. Kalau nonton itu ya santai-santai, sambil depannya makan, ada camilan, sebelahnya ada remote, ada kasur, dan jangan-jangan sebentar lagi matanya mulai redup. Puji nama Tuhan. Teruskan Bapak Ibu. Alkitab berkata seperti ini. Jadi intinya, kalau sebuah tempat itu isinya adalah orang-orang yang tidak semuanya menyembah Tuhan, pertanyaannya, ada nggak orang yang menyakiti hati Tuhan? Ya, jawabannya ada. Ada nggak orang-orang yang hidupnya melawan Tuhan? Ya, pasti ada. Ada nggak orang yang hidupnya membuat kejahatan yang membuat Tuhan marah? Jawabannya ada. Lalu bagaimana cara Tuhan menjaga umatnya? Sebuah pertanyaan. Kita tinggal di sebuah masyarakat yang beragam. Pertanyaannya, kalau ada orang-orang fasik, ada orang-orang tidak menyembah Tuhan, menyakiti hati Tuhan, provoke the Lord God an anger, kemarahan Tuhan bangkit, dan kita ada di sebelah mereka, kita tinggal di sana, pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan menjaga umatnya? Tentu saja perbuatan yang buruk, tidak menyembah Tuhan, menyakiti hati Tuhan, tanda kutip, akan mendatangkan sebuah penghukuman. Datang penghukuman. Kita membaca firman Tuhan dari PA dan PB, selalu ada penghukuman datang apabila orang tidak menyembah Tuhan. Pada saat penghukuman itu datang, bagaimana cara Tuhan menjaga umatnya? Padahal umatnya tidak terpisah. Beda kalau yang namanya orang fasik mau dihukum ada di ujung sebelah kanan, yang orang yang percaya Tuhan Yesus ada di sebelah kiri. Yang kanan akan kena hukuman, yang kiri akan santai. Pertanyaannya bagaimana kalau mereka tinggal bersama? Dalam sebuah tempat, di mobil yang sama, di rumah yang sama, apartemen yang sama, di gedung yang sama, di tower yang sama, di sebuah lingkungan yang sama. Saudara Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, saya tadi bicara sedikit mengenai budaya Ibrani. Kita tahu bahwa dalam budaya Ibrani, huruf itu kan, kata itu ditulis dengan
banyak konsonan. Karena memang dalam aksara alfabet Ibrani, huruf vokal sangat minim, sedikit sekali orang bilang tidak ada, ya ada. Alef, Ain, selebihnya konsonan. Nah, pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa dalam setiap rencana penghukuman yang datang, selalu ada unsur di sana yang namanya sebuah ketentraman, kesejahteraan daripada Tuhan. Masih ingat yang namanya Nuh? Kita tahu bahwa Nuh, kalau Anda lihat adalah Nun, He, Nuh. Nah, kalau Anda melihat Nuh, artinya adalah rest, sejahtera. Kita juga tahu kalau itu ditambahkan dengan M di belakangnya, mem, itu Anda bisa baca NHM, Anda bisa bacanya banyak. Bisa Nahum, Anda tahu Nabi Nahum, Nahum artinya penghiburan. Atau Anda bisa membacanya adalah Niham. Bukan Nihau Bapak Ibu, Nihau apa kabar bahasa Mandarin. Niham, Niham artinya adalah penghukuman. Dalam satu kata, orang bisa menginterpretasikan Niham atau Nahum, tergantung tanda bacanya. Nah, yang menarik adalah, ternyata dalam segala hal, kalaupun sampai ada sebuah penghukuman yang datang, saya melihat bagaimana tangan Tuhan menjadi penjaga atas umatnya. Pak, kalau menjaga itu saya nggak akan ditimpa apa-apa. Oh, belum tentu. Karena sebuah rencana Tuhan itu beda dengan kita pikirkan. Orang yang dijaga oleh Tuhan, tentu saja berpikir bahwa secara material fisik tidak mengalami sesuatu. Tapi ingat baik-baik, yang dijaga pertama kali adalah hal-hal spiritual. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, dalam Timotius, surat Paulus pada Timotius, jelas sekali bahwa Tuhan itu sanggup memelihara apa yang dipercayakan kepada kita hingga pada hari Tuhan. Alkitab berkata dengan seperti itu. Yuk kita akan membaca sebentar cerita-cerita, kisah-kisah bagaimana Tuhan menjaga umatnya dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Saudara Tuhan, apabila di sebuah tempat ada orang fasik, ada orang benar, yang fasik menyakiti Tuhan, tentu saja penghukuman akan datang. Pertanyaannya bagaimana nasib dari orang benar? Kita lihat Nuh. Nuh tinggal di sebuah dunia yang sudah rusak luar biasa, dan hari itu penghukuman datang. Dan Tuhan berkata, Nuh, bikin bahtera. Setelah bikin bahtera, setelah sekian lama, itu puluhan, bahkan yang bilang itu puluhan tahun mendekati 100-an tahun itu. Dibuat, karena bayangkan sendirian membuat bahtera yang bisa memuat begitu banyak makhluk hidup. Masuklah engkau ke dalam bahtera tersebut. Dan jangan lupa ajak istri, anak, dan mantu. Total ada 8. Nuh istri, 3 anak, 3 mantu. Jadi anak mantunya bisa ikut selamat. Makanya penting cari mertua yang benar Bapak Ibu. Supaya apa? Hidupmu benar. Nah, teruskan Bapak Ibu. Lalu Nuh akan membawa binatang-binatang. Sebuah pertanyaan. Binatangnya yang masuk itu semuanya berbagai macam jenis. Pertanyaannya setiap jenis berapa pasang? Kita sepakat dulu ya Bapak Ibu ya. Sepasang itu berarti 2 ya. Kalau Anda bilang 3 ya terserah, susah. Saya akan menjawabnya. Sepasang adalah 2. Masuklah binatang-binatang ke dalam bahtera. Pertanyaan saya, setiap jenis berapa pasang? Anda boleh menjawab dalam hati saja, toh saya tidak mendengar Anda bilang apa. Kalau ibadah offline berbeda. Oke, kalau Anda berkata 1 pasang, setiap jenis, Anda salah. Alkitab berkata, yang halal 7 pasang. Yang haram 1 pasang. Kalau Anda terus berpikir 1 pasang, 1 pasang, 1 pasang, saya percaya mungkin Anda lebih suka makanan yang haram. Tapi yang haram enak katanya. Ya, 7 pasang itu untuk yang halal. Contohnya lembu, sapi, domba, kambing, kuda, onta. Itu semuanya bisa dibawa sebegitu banyak. Tetapi yang namanya anjing, babi, nah ya, bagi kita anjing mungkin ya dipelihara jadi teman yang baik ya. Tapi bagi mereka adalah najis. Jadi itu 1 pasang. Ayam 7. Orang tanya sama saya, Pak kalau ikan bagaimana Pak? 7 atau 1? Saya bilang ikan tidak perlu masuk bahtera. Karena ikan ada di luar. Kan banjir Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang ikan 7, Anda salah lagi. Oke, teruskan. Nah, pada saat Nuh alami ada banjir, ini banjir pembunuh Bapak Ibu. Dan ingat baik, gunung tertinggi tertutup. Anda sebutlah Mount Everest, 860,
tingginya, anggaplah lebih dari sana sehasta, 2 hasta sejengkal, totalnya adalah 9 km tingginya. Itu banjir bisa 9 km untuk menutup semua gunung yang paling tinggi di seluruh muka bumi. Begitu tertutup semuanya mati. Saudara Tuhan, pertanyaannya, Nuh istri, anak 3, mantu 3. Dia kehilangan rumah, hilang apartemen, mobilnya hilang, yang namanya lembu, sapi, kambing, dombanya hilang, kijang, kuda, panther hilang semuanya. Semuanya hilang. Setelah itu dia kehilangan handai tolan, kekerabatan hilang, tempat ibadahnya juga hilang, semuanya ludes habis, pertanian, real estate-nya, agriculture-nya, semuanya hilang, bahkan investasinya dalam bentuk yang namanya uang, emas, semuanya habis total, karyawannya habis total. Dia diselamatkan, cuma dia, satu keluarga. Pola pertama. Kalau ada sebuah penghukuman datang karena ada orang fasik di sana, dan karena kita tahu bahwa kita di muka bumi ini tinggal gak cuma sendiri, kita bersama orang yang menyembah berhala, menyembah yang bukan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, kadang-kadang ada penghukuman datang. Dan janji Tuhan, seperti Mazmur 121. Yang pertama kisah Nuh, maka orang-orang yang benar akan dilalukan. Hanya mereka, seluruh aset propertinya hilang. Ada kalanya engkau ngalami seperti ini. Dalam sebuah peristiwa. Semuanya habis. Kau kehilangan banyak teman-temanmu. Atau mungkin bisnis usahamu. Tapi engkau sendiri diselamatkan. Nah, kisah ini adalah pola bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Siapa yang seperti ini? Lot. Lot itu tinggal di sebuah tempat Sodom Gomora. Alkitab berkata bahwa jiwanya yang benar itu tersiksa tiap hari melihat dosa, dosa, dan dosa, dan dosa. Istrinya, anaknya perempuan 2, bahkan mantunya pun fasik. Satu hari Tuhan mendengar keluh kesah soal Sodom Gomora dan sudah gak tahan lagi. Dan Tuhan datang melihat situasinya. Apa yang terjadi? Sudah hancur semua. Dan malaikat berkata kepada Lot, Lot, kumpulkan malam ini istri dan anakmu 2, calon mantumu sekalian. Calon mantunya tidak mau. Makanya nomor 2, yang tadi cari mertua hati-hati, sekarang cari mantu hati-hati Bapak Ibu. Dan malaikat berkata, cepat malam ini keluar. Karena akan ditunggang balikan dengan hujan belerang. Entah bagaimana Lot sama istrinya sedikit enggan. Karena ini sudah enak tempatnya, dari muda mereka sudah berusaha, ada posisi yang baik dalam kehidupannya, pangkatnya juga bagus. Dia nggak terlalu cocok, jadi dia berlambat-lambat dan malaikat berkata, dengar ini baik-baik. Apa perkataan sorga kepada Lot? Lot, kalau engkau nggak keluar dari Sodom Gomora, dan pindah ke tempat yang agak jauh, kami tidak bisa menurunkan tulah hujan belerang. Lihat baik-baik. Tidak bisa diturunkan sebuah penghukuman kalau engkau masih di situ. Jadi engkau harus keluar dengan cepat. Dan Lot berlambat-lambat, istrinya masih suka dengan Sodom Gomora jadi tiang garam. Dan kemudian Lotnya pergi sama anaknya dan berkata, boleh enggak kami masuk ke tempat yang kecil aja dan pinggir sebelah sana. Malaikatnya sudah kesel dan berkata, terserah, yang penting keluar sekarang. Karena kalau engkau nggak keluar, sudah matahari terbit ini, batal acara. Dari situ kita bisa ambil sebuah simpulan, ternyata tidak ada sebuah penghukuman yang akan turun kalau masih ada orang benar di sana. Jadi, orang benarnya disingkirkan dulu, baru penghukuman datang. Cara Tuhan yang pertama untuk menjaga umatnya dari setiap penghukuman yang ada. Jangan-jangan mungkin hari itu engkau mengalami sebuah masalah. Engkau pribadimu dijaga oleh Tuhan. Tetapi harta benda investasimu semua selesai. Pernah mengalami ini Bapak Ibu? Saya nggak tahu Anda pernah mengalami apa tidak. Yang pertama adalah kisah dari Nuh dan Lot. Sama. Waktu penghukuman datang, umat Tuhan diluputkan oleh Tuhan. Dan saya percaya mungkin Anda suka dengan yang ini. Yang nomor 2. Masih ingat sebuah kisah orang Israel di Mesir? Saya percaya Anda tahu kisah orang Israel di Mesir. Di tanah Goshen. Dan Yusuf pintar sekali mengatakan, kamu jadi penggembala kambing domba saja. Karena gembala kambing domba itu kan bagi orang Mesir nggak cocok ya. Jadi singkirkan jauh-jauh, tinggalnya di dekat Ramses sana. Kemudian tinggalnya di Goshen. Nah, yang ada di Goshen.
Jauhkan dari setiap masalah. Yang menarik Bapak Ibu, terjadi sebuah tulah. Tulahnya 10. Yang menarik begini. Waktu tulahnya datang, contoh lalat pikat. Yang di Mesir ngalami lalat pikat, yang di Goshen tidak. Goshen tanah Mesir. Orang Israel tinggal di Mesir bersama orang Mesir, mereka kumpul bersama-sama di Mesir. Cuma wilayahnya saja yang terpisah. Yang pertama adalah pada saat terjadi yang namanya lalat pikat, tempatnya orang Israel tidak ada. Di Goshen tidak ada lalat pikat, yang di Mesir ada lalat pikat. Yang kedua katak. Kataknya masuk ke Mesir, orang Mesir kena katak, tapi khusus di Israel di Goshen tidak ada katak. Padahal orang Israel tinggal sama orang Mesir di tempat yang sama. Unik sekali. Nah, kataknya sampai mati bau busuk. Berikutnya, semua air yang dimiliki oleh orang Mesir itu semua ada berubah jadi darah. Yang di Israel, orang Israel yang di Mesir juga di Goshen nggak ada darah. Yang menarik adalah satu kejadian di mana ada kegelapan sehingga hari itu orang Mesir bangun dari tempat tidur pun nggak bisa. Saking gelapnya itu seperti bisa dipegang begitu. Tetapi di orang Goshen, Israel di Goshen terang benderang. Anda pasti bilang begini, kan Pak mataharinya satu Pak. Ya saya juga tahu. Mana ada matahari gelap setengah, terang setengah. Kok bisa gitu Pak? Bisa. Kenapa? Ada awan pekat yang menutupi antara matahari dan orang Mesir. Bapak tahu dari mana? Baca firman Tuhan. Waktu Musa dikejar oleh Firaun dan sebentar lagi dia akan melihat itu laut dan di belakang adalah Firaun. Musa berteriak kepada Tuhan, Israel teriak sama Tuhan. Yang terjadi adalah awan Tuhan pindah di antara orang Mesir dan orang Israel di tengah-tengah. Alkitab berkata, awan itu begitu kelam dan pekat, tebal sekali awannya. Dan semalam-malaman tidak ada orang Mesir yang bisa menyentuh orang Israel atau sebaliknya. Saking pekatnya kegelapan itu. Saudara Tuhan, itulah dia. Yang berikutnya adalah, di orang Mesir ada kematian, yang di Goshen gak ada kematian. Ada hujan, batu. Wah. Yang di Mesir kena hujan, yang di Israel tidak. Hujan batu ini Bapak Ibu. Wah itu tumbuhan mati semua, itu ternak juga mati. Pertanyaannya, lah bukankah orang Israel penggembala ternak? Ya lucunya adalah batunya bisa jatuh di sini, tetapi tidak jatuh di sini. Padahal Israel sama Mesir, tempatnya sama-sama di Mesir itu. Ada kalanya Tuhan menjaga orang, umatnya, anak-anaknya seperti itu. Tinggal sama-sama satu rumah, satu kompleks, satu perumahan, satu gedung, satu apartemen, satu bisnis, perusahaan, Anda tinggal sama-sama orang-orang yang membenci Tuhan. Tetapi begitu krisis datang, yang membenci Tuhan tiba-tiba rontok. Yang percaya Tuhan Yesus, ekonominya naik. Bisa nggak? Bisa. Bisa aja tiba-tiba ada wabah datang ke sebuah tempat, wabahnya menyasar hanya yang membenci Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus tetap santai. Bisa nggak? Bisa. Jadi nomor satu adalah ada penghukuman datang, orang percaya harus keluar dulu, baru penghukuman bisa jalan. Tetapi yang keluar hanya orangnya, jiwanya saja diselamatkan. Selebihnya material, harta bendanya lewat. Yang kedua adalah tinggal sama-sama, tapi orang Israel bisa melihat ibadah tetap jalan. Chatting jalan terus, ke kafe jalan terus, sambil duduk ongkang-ongkang, ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, melihat orang sebelahnya ngalami malapetaka. Saya percaya kalau Anda suruh milih dari dua ini, Anda pilih nomor 2. Kan begitu kadang-kadang, itu egoisnya kan begitu. Tapi saya beritahu, engkau nggak bisa milih. Tetapi kalau saya tanya, Pak, apakah itu cara Tuhan ketemu dengan umatnya? Yes. Yang pertama adalah, penghukuman itu Tuhan selamatkan orangnya, asetnya kena. Tapi yang kedua, Tuhan bagi persis, khusus yang tidak menyembah Tuhan akan kena. Yang menyembah aman, tinggal di tempat yang sama, di posisi yang sama, lingkungan yang sama, cuaca yang sama, udara yang sama, air yang sama, khusus yang percaya Tuhan. Tidak ngalami. Kalau suruh milih, saya tahu nomor 2 ini pilihan dari seluruh GIA Pegangsaan. Termasuk saya, termasuk. Kalau suruh milih, masalahnya kita nggak bisa milih. Yang ketiga, masih ingat seorang nabi bernama Jeremiah?
Yeremia. 19 tahun usianya dipanggil oleh Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Dan bukan cuma hamba biasa, dia harus pergi untuk berbicara kepada para pembesar. Bukan cuma levelnya adalah penguasa kota, wali kota, atau camat atau lurah, bukan. Langsung kepada presiden. Dia bertugas untuk berbicara mengenai pertobatan kepada raja. Anda bisa bayangkan itu. Dan karena dia masih muda sekali, dia butuh teman. Yes, temannya adalah Baruk bin Neria. Siapa Jeremiah? Anak keturunan dari imam Hilkia, dan masalahnya imamnya imam pecatan lagi. Yang pernah dipecat oleh raja di zaman-zaman dulu. Jadi kalau mau dibilang background gak terlalu bagus. Anak masih muda pula. Dan gak terlalu berani pula. Dan harus ngomong pertobatan. Mengingatkan bangsa Israel, kalau engkau gak bertobat, nanti satu hari penghukuman datang. Siapa yang dipakai Tuhan menghukum? Raja Babel, Babilonia. Datang menghancurkan bait suci Salomo dan mengadakan pembuangan orang-orang Israel ke Persia, ke Babilonia, termasuk nanti ada lihat Daniel di situ, ada di situ semua. Diucapkan berkali-kali, ditegur. Waduh, Bapak Ibu, bukannya makin bertobat itu raja dan penggawa-penggawanya, itu Yeremia dan setarisnya mendapat kesulitan. Ucapannya, suratnya disobek-sobek. Ucapannya dibilang salah. Kemudian waktu dia berkata dijebloskan ke penjara. Penjaranya bukan seperti yang sel begitu. Tetapi sebuah gua sumur yang dalam. Itu penjara yang paling ditakuti zaman itu. Kenapa? Gak ada udara yang cukup. Tidak ada sinar matahari yang cukup. Penyakit semua ada di sana. Dan di bawah ada binatang apa gak pernah tahu. Dan Alkitab berkata Yeremia lama tinggal di sana. Ucapan pertobatannya tidak pernah didengar. Sudah di warning, diwanti-wanti berkali-kali. Ada teguran, gak dipedulikan. Raja Israel tetap tidak percaya. Apa yang terjadi? Datanglah Nebukadnezar. Dihancurkanlah bangsa itu. Bait sucinya, dirampok semua isinya. Dan orang-orangnya dibawa ke pembuangan, ke Babel. Dibuang di sana. Yeremia ikut. Saya mau tanya, gak lolos Pak? Enggak, ikut dia. Sampai dalam pembuangan dia mendengar boleh balik. Begitu balik lagi ceritanya adalah mau diserang lagi, stres. Pemimpin-pemimpin hari itu memutuskan mencari bantuan dari Mesir. Pergi ke Mesir. Yeremia gak mau ke Mesir. Dia tahu Tuhan tuh bisa menjaga umatnya di tanah ini. Tapi mau ngomong apa? Pemimpin yang sudah suruh. Dan gak takut Tuhan juga tuh raja. Pengganti-penggantinya berikutnya. Pergi ke Mesir. Sampai Mesir, Yeremia dengan sekretarisnya Baruk bin Neria meninggal di sana. Saya mau tanya, apa keberhasilannya? Apa prestasinya? Meninggal loh Pak. Iya. Tapi saya beritahu, Tuhan pilih orang ini. Di tengah kehancuran yang dia rasakan, dia menderita. Lebih enak gak ngomong soal pertobatan. Waktu dia ngomong pertobatan, dia disiksa, dianiaya, dihakimi, dia menderita dan dia terpaksa pergi, buang keinginannya pun bukan seperti keinginan dia. Dia pergi, ngikut, terpaksa dalam pembuangan. Waktu mau ke Mesir, dia terpaksa ngikut, terpaksa ikut. Tapi yang unik, imannya terpelihara loh. Sampai meninggal, dikenal sebagai nabi besar. Dipegang oleh Tuhan. Pertanyaannya, bukankah Tuhan penjaga umatnya? Saya nggak tahu bagaimana kalau kita ngalami ini. Mungkin sudah iman kita sudah rontok Bapak Ibu. Tapi Tuhan jaga. Yang Tuhan jaga berarti apa? Materi, promosi, pangkatmu, uangmu, saudaramu, keluargamu, dirimu, jasmanimu. No, Tuhan jaga roh, jiwa, tubuh. Saya percaya kalau 1, 2, 3 ini suruh milih. Semua sepakat milih nomor 2. Dan saya yakin benar. Yang namanya nomor 3, kotak kosong. Bila perlu hilang kotaknya sekalian. Ya, tapi enggak loh Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah Tuhan menjaga orang Israel. Kadang-kadang ini 3 ini bisa datang dalam kehidupanmu bergantian. Karena dalam peristiwa A kau ngalami nomor 1. Peristiwa B kadang-kadang nomor 3. Peristiwa C nomor 3. Peristiwa D nomor 2. Peristiwa E nomor 2. Peristiwa F nomor 2. Peristiwa G nomor 1 lagi. Setiap orang dalam setiap situasi apapun bisa mengalami 1 dari 3 itu. Pak cuma 3 Pak, nanti kalau mau 4, 5, 6 nanti kapan-kapan lagi. Karena waktu itu gak panjang Bapak Ibu. Kan kalau sudah yang namanya online begini Bapak Ibu, tergantung kuota sama wifi Anda.
Sampai sini bisa nangkap sesuatu Bapak Ibu? Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datangnya pertolongan itu? Tuhanlah penjagaku. Penjaga semesta. Takkan biarkan kakiku goyah, tak terlelap sejenak, tak tertidur sedetik. Penjagaku Allah yang mulia. Lagunya bilang begitu Bapak Ibu. Tuhan itu mulia. Jangan takut hari-hari ini. Tuhan sanggup menjaga hidupmu. Dengan cara Tuhan. Anda punya keinginan? Puji nama Tuhan. Anda punya harapan? Boleh. Punya permohonan? Silahkan. Tapi Tuhan berdaulat penuh menjaga umatnya dengan caranya. Talmud mengatakan, raja bangsa-bangsa dijaga secara fisik oleh penjaga penggawa-penggawanya, prajuritnya, bawahannya. Tapi Raja semesta alam menjaga umatnya. Shomer Delatot Israel. Kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih buat ibadah hari ini. Berkati berlimpah-limpah umatmu, Gaya Pegangsaan, dan semua yang memirsa acara menonton ini di waktu-waktu ke depan. Biar kami mengerti bahwa Engkaulah Tuhan yang menjaga kehidupan kami dengan cara Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Dan kami mengerti semuanya adalah kehendak yang maha tinggi. Kuatkan setiap keluarga, teguhkan setiap keluarga di hari-hari ini. Supaya kami terus menjalani seperti yang Tuhan inginkan. Karena kami tahu tugas kami harus selesai. Yaitu adalah Great Commission. Amanat agung. Sampai Injil diberitakan. Sampai ke ujung muka bumi. Baru tiba kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat-Mu berlimpah senantiasa. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom.
dikasihi Tuhan Yesus, inilah Warta Jemaat selama sepekan ke depan. Gia Pegangsaan menayangkan ibadah minggu secara online pukul 8. Juga program siraman rohani setiap hari melalui channel YouTube multimedia GIA Pegangsaan. Jemaat diajak untuk berdoa bersama setiap hari dengan panduan yang akan di-share oleh para rohaniwan pada jam-jam berikut ini. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan rutin, misi, atau persembahan untuk genta melalui nomor rekening dan bank berikut. Mengikuti panduan penggunaan barcode berikut ini. Para orang tua kami imbau dapat mendampingi anak-anak mereka dalam mengikuti sekolah minggu secara online pada pukul 9.30 melalui channel YouTube KAA GIA Pegangsaan. Jemaat, mari kita berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan hidup tertib dan bersih. Tuhan Yesus memelihara kita. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memakai akan hamba-Mu di dalam pelayanan, di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini. Engkau yang akan jaga dan melindungi akan hamba-Mu, Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati pelayanan, dan juga berkati rumah tangganya. Pada saat ini Tuhan, kami tetap berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong akan bangsa dan negara kami, sehingga dapat terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Engkau sendiri yang akan menjaga keluar masuk daripada setiap masyarakat. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau yang akan mengingatkan setiap masyarakat untuk dapat mengikuti dan taat dengan disiplin protokol kesehatan. Sehingga dengan demikian kami dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang lain. Dan bangsa kami, negara kami, kota kami dapat lebih cepat untuk memutus akan mata rantai daripada COVID-19. Kami percayakan setiap mereka yang bertugas dimanapun mereka berada ke dalam tangan Tuhan. Engkau jaga keluar masuk mereka, Engkau lindungi sehingga tetap diberi kekuatan sehat. Engkau juga akan menolong para pasien dimanapun mereka berada. Engkau juga akan memberikan semangat yang baru. Engkau juga akan menjaga, Engkau beri kesembuhan. Bapak, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menghadapi akan pelajaran-pelajaran melalui online, bahkan menghadapi akan ulangan-ulangan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan budi kepandian bagi anak-anak kami, kemampuan di dalam mengikuti pelajaran. Dan kami percaya Engkau akan menyertai akan anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi yang ada di Papua, di dalam membina akan anak-anak usia 4-14 tahun. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan ini tertanam dan berakar di dalam hati anak-anak. Kami juga berdoa untuk tugas-tugas yang diemban di dalam melatih komputer, supaya anak-anak Papua pun mereka mampu
menggunakan akan teknologi yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Kami percayakan tim yang ada di Sentani maupun Tepapri ke dalam tanganmu. Engkau pakai akan Charis Mission House di dalam pelayanan. Dan kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Kami berdoa untuk majelis, untuk asyir kolektan, untuk para pemain musik, untuk song leader singer yang sudah melayani. Engkau pakai mereka, memberkati mereka. Dan juga bagian sound system, engkau juga tetap memakai di dalam pelayanannya. Kami percayakan akan gerejamu ini di dalam pelayanan melalui online ke dalam tangan engkau sendiri. Kami yakin percaya bahwa benih firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, akan bertumbuh dan berakar dalam setiap jemaat Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap persembahan yang dikembalikan oleh jemaat-Mu. Kau berkati dengan berkat yang daripada Tuhan, sehingga setiap rupiah yang dipersembahkan ini dapat kami pertanggungjawabkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu, Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.